Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Eh, dan selamat pagi, siang, sore, malam juga Pak Dharma. Di sini perkenalkan nama saya Rasadian Mutazamil dengan NRP 5017251034 dari kelas eh, pemodelan data geofisika A. Di sini sedikit, saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu pemrograman eh, regresi linear, membuat fit regresi linear menggunakan data geofisika asli yang ada di internet, begitu. Nah, sebelum saya memulai dalam pemrograman, di sini saya akan sedikit menunjukkan data yang saya gunakan. Mungkin data ini bakal saya cantumin di eh, kolom deskripsi juga. Dan ini sedikit preview aja tentang data yang saya gunakan. Jadi di sini saya menggunakan data dari website eh, yang bernama github.com. Di sini saya em, menggunakan data yang berjudul First Arrival Picker, di mana di sini ada beberapa data, yaitu ada tiga data seperti yang bisa dilihat di kolom tes test.txt. Di sini ada eh, beberapa tiga kolom data, yaitu ada hit point, ada time arrival, dan ada satunya itu eh, offset. Jadi yang kiri itu adalah shot, lalu yang kedua itu adalah, bentar, ini laptop saya sedikit nge-lag. Hmm, oke. Ya. Jadi yang kiri ini adalah titik shotnya atau koordinasi shotnya, lalu yang ke tengah ini adalah offset, dan yang ketiga ini adalah time. Jadi di sini kita akan mencoba memprogram regresi linear dengan perbandingan antara dua variabel yang terakhir, yaitu offset dan time. Mengapa? Karena data shot di sini itu hampir semuanya sama. Bukan hampir semuanya, bahkan semuanya sama. Jadi eh, bentuknya adalah konstan dan titiknya tidak berubah. Makanya eh, jadi kita akan menggunakan dua perbandingan variabel, yaitu variasi yang short dan time. Oke, seperti itu. Lanjut, kita akan coba mulai memprogrammingnya. Saya share screen dulu untuk VS Code saya agar bisa melihat tugasnya. Hmm, bentar. Oke, baik. Di sini saya akan mencoba memulainya untuk pemrograman regresi linear ini, datashoot, eh, tentang variabel time dan offset versus time. Jadi di sini kita akan menggunakan beberapa step atau akan melalui beberapa step. Jadi step pertama di sini kita itu akan eh, mengimpor library Python yang yang bakal kita gunakan untuk pada pemrograman kali ini. Yaitu yang pertama itu kita akan mengimpor library kayak gini. Lalu ini step pertama, saya lupa tulis pertama. Oke. Lalu untuk step kedua, step kedua yaitu kita akan read data di data txt tadi,
text.txt file. Nah, kita akan mencoba meread data itu. Lalu step ketiga, yaitu kita akan menginput datanya, input data, dan and find data. Jadi kita akan mendefinisikan setiap data yang ada di file tersebut. Lalu selanjutnya ada step keempat, yaitu kita akan plot data before inversion. Jadi kita akan memplot data kita sebelum inversi, kayak gitu. Lalu eh, step yang kelima, kita akan mengconvert convert data to array. Jadi kita akan menggunakan data-data yang berbentuk vektor ya. Jadi kita harus menggunakan array agar menjadi matrix kayak gitu. Lalu selanjutnya kita akan step ke-6, yaitu kita akan menggenerate ge- generate vektor D. Vektor D nanti kita akan misalkan D aja biar gampang dimisalkan atau sama seperti tugas-tugas sebelumnya agar tidak bingung. Jadi kita akan menggenerate vektor D dan matrix D. Kayak gitu. Lalu step ketujuh itu kita akan mencoba finding solution of M, dan langkah terakhir atau step 8 kita akan memplot data after uh, after inversion ini. Nah, ini adalah step-step yang bakal kita lakukan pada pemrograman kali ini. Jadi mungkin kita bisa langsung aja masuk di step yang pertama. Kita paste code aja di sini. Ini di sini. Oke. Jadi step pertama yaitu kita akan mengimport library Python. Apa saja yang kita gunakan? Yaitu kita akan menggunakan yang pertama pasti kita akan menggunakan NumPy. Library NumPy kita import aja NumPy SNP. Lalu kita juga akan mengimport Pandas SPD, dan yang terakhir kita akan mengimport matplotlib pyplot mat, matplotlib s plt. Jadi kita akan menggunakan tiga library ini. Oke, kita enter dulu untuk biar nanti programnya waktu di uh, step selanjutnya tidak loading lama ya. Jadi kita import dulu. Lalu selanjutnya kita akan ke step yang kedua, yaitu kita akan read text.txt filenya. Jadi di sini saya sudah memasukkan datanya di data. Nah, jadi di sini saya sudah memasukkan datanya di mana letak VS Code saya. Jadi kita bisa langsung memanggil datanya tanpa kita sandi-sandi dulu. Jadi di sini saya sudah memasukkan datanya di sini. Di sini di program di mana tempat VS Code-nya membuat filenya. Jadi kita langsung panggil aja. Di sini kita untuk mempermudah saya di sini akan memisahkan data yang saya panggil itu sebagai DF. Kita pakai fungsi pandas yaitu pd read GSP. Sebenarnya kita bisa pakai pd.txt, tapi di sini saya menggunakan pd.csv agar mempermudah saya untuk mengidentifikasi setiap kolom yang ada di file. Kayak gitu. Lalu kita panggil aja di sini eh, nama filenya yaitu test.txt, dan di sini kita tambahi shape-nya itu eh,
S P ini untuk S-nya. Lalu kita juga proses juga headernya. Headernya itu kita karena nggak ada headernya, kita nggak pakai headernya kan di atas itu nggak ada header ya. Jadi kita nggak pakai headernya. Jadi kita bisa aja non. Nah kayak gini. Lalu selanjutnya kita akan eh, mengidentifikasi tiap tiap kolom yang ada di file tersebut. Jadi df columns columns eh kurung Kurawa. Untuk yang pertama kolom pertama itu kita definisinya sebagai shot atau titik shotnya. Lalu kolom yang kedua itu kita definisikan sebagai offset. Lalu eh, dan kolom ketiga kita definisikan sebagai time arrival-nya kayak gitu. Nah, untuk agar pasti datanya kita bisa juga langsung cek aja di print df dot head kayak gini. Untuk mengecek data-data yang sudah kita definisikan tadi, kita langsung shift enter aja. Oke, di sini ada error. Hmm, oh, oke. Di sini kita pakai eh, kurung dua ya, bukan kurung satu. Ini juga kurung dua, ini kurung satu, ini kurung dua, ketik dua. Hmm. Ini kita hapus, oke. Kita coba lagi. Masih error di sini, yaitu kita lihat. Oh, di sini kita titiknya double ternyata. Alasan tidak ketemu. Oke, di sini ada error lagi, yaitu di messages have seven element, new value have three elements. Eh, oke. Oh, di sini kita seharusnya menambahkan plus. Coba. Nah, di sini sudah keluar ya data-datanya. Yaitu shotnya tadi, offset, dan time itu sama seperti data yang tadi kita lihat juga. Oke, agar nggak berapa lama juga, di sini kita langsung lanjut ke step yang ketiga, yaitu input data dan define data. Nah, untuk input data dan define data ini cukup simpel ya. Kita tinggal tulis saja. Di sini saya mendefinisikan itu datanya itu yang bakal saya pakai itu sebagai data aja, biar mempermudah untuk mendefinisikannya nanti. Nah, eh, data yang kita gunakan itu kan kita nggak pakai shot ya, nggak pakai data shot karena data shot itu sifatnya konstan atau sama semua. Jadi kita akan menggunakan variasi offset dan time gitu. Lanjut, selanjutnya dan kita akan tulis aja di sini karena kita hanya memakai dua variabel yaitu offset dan time, kita definisikan sebagai eh, off- offset itu kedua eh kedua gini, lalu kita tulis df atau yang sudah kita definisikan di atas tadi itu df berdiri di csv, kita panggil lagi di df kurung Kurawa yang kita definisikan yaitu offset. Berbeda, kita ini o-nya o besar aja, offset. Lalu kita karena kita ingin memanggil data angka, kita tambahi di sini adalah values kayak gini, value. Lanjut.
Eh, Biasanya kita sekarang panggil time-nya, data time-nya, yaitu dengan cara sama seperti yang atas, yaitu df kurung kurawa d2 time eh, values. Nah, kayak gini, bentar kita cek lagi. Nah, kayak gini, dan kita akan merubah datanya menjadi data frame agar lebih tata rapi ya. Jadi kita eh, definisikan aja sebagai data contoh. Data contohnya itu yaitu kita menggunakan fungsi pandas, yaitu di data frame, dan yang kita panggil adalah data yang di atasnya kita ini. Lalu kita coba eh, lihat, yaitu kita tinggal data contoh kayak gini. Kita save enter aja. Nah, udah ya. Di sini ada beberapa data dan sudah hanya yang kepakai yaitu dua variabel, yaitu offset dan time. Kayak gitu. Oke, lanjut. Lanjut. Oke. Sekarang kita masuk ke step yang keempat, yaitu kita akan memplot data before inversion. Jadi, eh, kita pakai scatter, di mana kita akan menggunakan library Python, yaitu matplotlib. Jadi, hal pertama kita lakukan yaitu kita akan memplot scatternya dulu. Scatter, df, kita tulis saja data-data yang bakal kita panggil, yaitu offset, df time, dan untuk colornya kita coba colornya adalah red, dan markernya kita gunakan adalah O kayak gini. Lalu kita ngeplot title ya, plot title. Title-nya yaitu kita tulis aja di sini adalah data travel time versus, karena di sini yang yang X dulu adalah offset, jadi kita offset versus time kayak gini. Nih sebentar, ini typo, ini time. Oke. Lanjut, kita akan memplot X label dan Y label. Jadi kita tinggal terus aja plot X label. Kita tulis untuk X label itu adalah data offsetnya. Jadi kita tulis aja di sini offset dalam satuan M. Dalam satu M kayak gini. Lalu kita tinggal copy aja di sini untuk Y label. Y label kita pakai time dalam satuan second. Hmm, Y label. Nah, kayak gini. Lalu kita tambahin juga eh, grid-nya, true. Lalu kita tinggal memunculkan datanya atau plotnya, yaitu dengan plot show. Jadi kita tinggal save enter aja. Oke, ini ada data eh, yang berhasil kita plot sebelum kita inversikan. Untuk kita eh, memfit datanya atau menampilkan regresi linearnya kayak gitu. Jadi ini adalah data sebelumnya. Lanjut ke step kelima, yaitu kita akan mengconvert datanya itu to array. Mengapa? Karena kita ini menggunakan data vektor. Jadi kita perlu eh, mengubahnya menjadi matrix agar dapat di diversikan kayak gitu. Di sini saya menggunakan yang simpel-simpel aja definisinya, yaitu X dan Y aja. Jadi X itu adalah kita menggunakan eh, library NumPy, yaitu np.array.
Terus kita tulis di sini data contoh atau data contoh yang sudah kita definisikan di sini, data contoh yang itu, data contoh, kurung kurawa, dan kita memanggil data yang eh, offset, offset kayak gini, dan kita menambahkan eh, bentar. Oke. Ini kita menambahkan reshape, yaitu min 1,1. Nah, kayak gini. Di sini kita tinggal copy aja. Tinggal kita ubah di sini, yaitu ini Y. Terus yang ini adalah time. Jadi ini tetap reshape sama. Dan kita coba untuk nge-print datanya agar kita bisa melihat datanya. Kita tinggal print F, print dalam kurung F, X sama dengan. Jadi biar nge-printnya tuh X sama dengan bla 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 gitu. Dan data yang kita panggil adalah X. Lalu kita lakukan hal yang sama untuk yang Allah. Salah. Maaf. Kita tulis lagi print F X sama dengan X kayak gini. Kita copy. Dan ini data yang kita panggil adalah Y. 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 Nah, kayak gini kita enter aja. Nah, ini sudah menjadi data array, data array atau data matrix di mana X ini adalah offsetnya dan Y ini adalah time-nya. Udah jadi array ya. Oke, sekarang kita lanjut ke step ke-6, yaitu kita akan menggenerate vektor G dan matriks G. Jadi hal yang pertama kita lakukan, itu kita akan mendefinisikan dulu untuk data vektornya. Data vektornya. Jadi eh, kita definisikan data vektor, kita mendapat bahwa G, atau kalau kita ingat juga, yaitu M sama dengan G transpose kali G diinverskan dikali G transpose kali D. D itu kan dia adalah Y. Jadi D itu panjangnya sama dengan Y. Jadi D itu N kali 2 kali N-nya Y. Kayak gitu. Jadi kita tinggal tulis saja D di sini. D sama dengan Y copy. Kita tinggal copy panggil aja. Y copy kayak gini. Lalu eh, untuk panjangnya data itu sepanjang dengan data J atau data Y. Kayak gitu. Lalu untuk N par atau N variabelnya itu ada dua. Kan kita menggunakan uh, slope dan intercept. Jadi variabelnya ada dua, kayak gitu. Parameter modelnya. Lanjut, kita akan mendefinisikan G, matriks G, yaitu kan kita di sini akan menggunakan looping for. Jadi kita akan menggunakan looping. Jadi eh, hal pertama yang kita lakukan untuk agar bisa looping, kita harus mengset bahwa G-nya itu benar-benar matriks yang kosongan. Jadi matriks nol lah istilahnya. Jadi kalau kita ingin menggunakan matriks, membuat matriks nol, kita tinggal tulis saja G sama dengan np.zeros dengan ukuran n data kali n variabel kayak gini. Nah, ini udah kita definisikan G bahwa seperti ini. Lalu kita akan mencoba meloopingnya for i in range, dalam range data ini, G
i,nol. Kenapa nol? Karena di Python eh, kolom satu itu terbacanya sebagai kolom nol dan kolom dua itu dibaca sebagai kolom satu. Jadi angka pertamanya itu angka nol kayak gitu. Jadi kita tinggal sama dengan eh, x i gini. Aduh, ini salah besar. Ini g i, satu atau kolom keduanya itu sama dengan satu kayak gitu. Jadi G itu kan isinya X, variabel X dan satu untuk matriks kalau kalian ingat rumus yang sudah kita kerjakan sebelum-sebelumnya. Jadi kayak gitu. Dan untuk memastikan datanya lagi, kita akan mencoba memprint datanya. Print print D sama dengan eh, N dan data yang kita panggil adalah data D. Kita gunakan hal yang sama untuk data G. Ini, tapi ini kita ubah di G. Nah, kayak gini. Kita coba shift enter. Nah, kita udah dapat nih data D yang sama seperti Y dan data G yang isinya adalah variabel X dan 1. X dan satu full satu kayak gitu. Oke, lanjut ke step step terakhir step terakhir. Step selanjutnya yaitu kita akan Findong, apa Findong? Finding, finding, finding solution of M. Oke, lalu kita akan mencoba untuk finding solution of M. Di sini kita menggunakan beberapa parameter yaitu eh, M sendiri. M itu isinya ada variabel-variabel yang kita tahu yaitu slope dan intercept. Lalu kita juga akan menggunakan residuals. Jadi kita tulis saja dulu. Kita akan menggunakan M dan kita akan menggunakan residuals untuk errornya nanti. Lalu kita juga menggunakan rank dan kita akan menggunakan S yang didefinisikan sebagai fungsi NumPy yaitu lin alt dot last square last square ini yaitu G, Y. Nah, kayak gini. Lalu selanjutnya kita eh, akan memasukkan data-datanya tadi, yaitu yang pertama kita akan memasukkan data slope dan kita akan menggunakan persamaan regresi linear ya. Regresi linear itu persamaannya adalah A plus BX, di mana A itu sebagai slope-nya nanti dan eh, X-nya itu sebagai A-nya itu sebagai slope dan B-nya itu sebagai A, A, AX plus B. AX plus B, A-nya sebagai slope, B-nya sebagai intercept. Nah, kayak gitu. Ya. Oke, lanjut. Kita di sini akan mendefinisikan slope-nya dulu, yaitu slope sama dengan uh, float M, atau yang sudah kita operasikan sebelumnya, yaitu M. Definisi M itu uh, ujung bawah 0 atau kolom pertama. Lalu kita juga akan menggunakan intercept-nya. Gini, intercept plot, tapi di sini kita tulis M1. Kayak gitu. Lalu selanjutnya kita di sini, karena ini adalah data seismik ya, data eksplorasi geofisika seismik. Di sini kita akan sedikit tambahkan perbedaan, yaitu kita akan tambahkan velocity. Jadi kita akan tentu saja V sama dengan 1 per slope, atau slope-nya itu adalah offset-nya. Offsetnya. Jadi kita velocity-nya itu 1 per slope aja kayak gitu. Nah, untuk errornya kita gunakan float juga, tapi yang kita panggil di sini ada residuals.
residuals. Nah, kayak gini. Oke, selanjutnya kita tinggal coba dulu, yaitu kita tinggal print-print aja di sini, yaitu kita print slope-nya dulu, yaitu kita panggil eh, slope, kayak gini. Lalu di sini kita panggil eh, intercept, dan kita yang di sini panggil juga adalah intercept-nya. Lalu kita di sini panggil juga adalah velocity-nya, velocity. Terus di sini kita panggil V, dan kita tambahi di sini eh, meter per second, karena satuannya meter per second ya. Dan terakhir kita akan tambahkan eh, errornya, kita panggil adalah eh, error kayak gini. Kita coba. Bentar. Nah, udah keluar ya di situ slope-nya, intercept-nya berapa, velocity-nya berapa, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Lanjut kita akan ke step terakhir. Bentar, ini menghalangi sekali. Jadi kita akan ke step terakhir, yaitu step 8. Jadi kita akan memplot data after inversion-nya. Nah, jadi kita tinggal memplot datanya aja, yaitu kita mulai dari untuk agar memunculkan data yang eh, sesuai, kita di sini terus juga calculate atau hasil calculate-nya, yaitu G at M, yaitu sebagai RM, itu dia sebagai eh, respon respon of model parameters. Nah, kayak gini. Nah, sisanya kita tinggal plot-plot aja nih, plot-plot eh, data yang sudah kita operasikan tadi. Jadi kita tinggal eh, pertama kita akan t-plot X dulu, X sebelum diolah, jadi kita pakai D. Terus kita eh, dia sebagai RO atau red dengan bentuk bulat-bulat. Lalu kita terus di sini untuk em, ukuran size-nya, marker size, itu sama dengan ukuran 8 aja. Terus labelnya dia aku namain sebagai observed data. Nah, kayak gini. Lalu kita tinggal copy aja di sini. Di sini kita ganti menjadi decal. Dan di sini kita ubah jadi B strip. Artinya biru di strip. Jadi ini bakal fit line-nya, radius linearnya akan muncul. Di B strip gini, pakai size label kita tulis di sini adalah calculated calculated data. Nah, kayak gini. Lalu selanjutnya kita tinggal plot-plot di plot-plot biasa aja. Di sini kita langsung copy aja yang ini. Kita pakai yang ini dulu. Oke, di sini eh, title-nya kita ganti menjadi uh, fitting data points time versus offset ini. Lalu kita tambahi font size agar membedakan seperti yang sebelumnya. Tambahi font size. Font size-nya kita buat 14, dan untuk font weight atau ketebalannya
font weight itu kita buat bold atau tebal. Nah, lalu untuk ngepload Excel ya labelnya itu sama, tapi di sini untuk membedakan dari sebelumnya juga, kita di sini tambahin font size aja. Nah, di sini kita ganti menjadi 12 dan bold ini juga 13. Nah, gitu. Lanjut, di sini kita akan nambahin hal yang cukup gak kalah penting, yaitu kita akan ngeplot legendnya. Jadi kita tinggal tulis aja plot eh, legend. Apa yang kita tulis di legend? Yang kita tulis legend itu adalah kita tulis dulu di sini teks di text dot str atau string. Sama dengan yang kita tulis di sini adalah pertama adalah nilai persamaan garis lurus, yaitu y sama dengan ax plus b. Jadi kita tulis aja di sini karena kita ini bentuknya angka, jadi kita pakai f ya. F eh, persamanya tuh y sama dengan lalu kita tinggal panggil aja sebagai a-nya itu adalah slope dengan 4 angka di belakang koma, lalu x tambah dengan b atau interceptnya, panggil intercept, kita buat menjadi 2 angka di belakang koma dan akhiri dengan slash n. Begitu. Lalu eh, kita tambah juga errornya. Errornya yaitu f, kita tulis di sini error sama dengan, lalu kita panggil r dengan 4 angka di belakang koma. Nah, kayak gini. Dan jangan lupa tulis set n. Nah, kayak gini. Lalu kita juga akan memplot teks, plot test juga, memplot teksnya teks dengan ukuran 0,95, 0,1 eh, txt dot str yang sudah kita definisikan sebelumnya ini dengan font size-nya itu adalah 12. Lalu kita tulis transform sama dengan plot GCA begini. Lalu kita juga tulis trans plus trans access. Bentar, ini masih di dalam kurung. Pantesan ada yang ganjel. Ini trans access, koma vertikal alignment-nya kita akan taruh di atas. Jadi kita akan tulis secara vertikal, dia akan di atas, kotaknya itu dia akan di atas. Lalu untuk horizontalnya, horizontal like horizontal alignment itu kita eh, jadikan right begini. Lalu untuk warnanya, eh, box tipe stick base color kita gunakan light
light green, light green. Lalu untuk edge color itu kita buat menjadi navy aja, navy. Lalu untuk box style, eh, box style itu kita tulis aja round at 0.5. Nah, kayak gini. Lalu kita tambahin juga alpha. Alpha sama dengan 0,9 aja. Oke. Nah, ini sudah mengupload legendnya. Lalu kita tinggal langkah terakhir, yaitu dengan plot.o. Kita tinggal save enter. Nah, kita udah dapat nih eh, datanya. Eh, Ntar di sini 0,5, 0,9. Jadi di sini kita udah dapat grafiknya atau fit poinnya, yaitu kesamaannya adalah 0,0003 X plus min 0,16 karena kita tadi pakai plus ya. Jadi harusnya itu dia min karena plus sama min kan menang min kan. Jadi kita dikurangi 0,16 dengan errornya itu adalah 1,1047. Tapi di sini ada dia datanya itu dia eh, kayak gini, terus gini terus di sini karena ada dua data atau data minoritas yang menunjukkan anomali yang sangat-sangat tinggi. Jadi di sini eh, saya akan mencoba mengfilternya di mana dua data yang anomali ini itu dia bakal eh, tidak dihitung terlebih dahulu untuk mendapatkan eh, filter line yang lebih akurat. Nah, bagaimana caranya? Yaitu kita tinggal eh, ubah yang di step ke step kedua. Step kedua yaitu kita tambahin sedikit bumbu sedikit yaitu dengan df. Kita dari lagi df itu sama dengan df tutup kurung df pada time pada pada time ini pada time itu dia harus eh, tadi datanya itu karena dia lebih daripada 0,2 yang ini dia lebih dari 0,2 sedangkan yang lain itu di sekitaran bawah 0,2. Jadi kita eh, filter datanya yaitu kita tulis aja bahwa karena mayoritas di bawah 0,2 jadi kita tinggal tulis aja bahwa data yang harus itu yang dimasukkan itu adalah harus di bawah 0, berapa mintanya 0, kita lihat di sini dulu. Kita buat jadi 0,4 deh, 0,4. Eh, Lebih kecil dari 0,4. Nah, kayak gitu. Oke, kita tulis di sini sebagai filter. Nah, di sini kita tinggal run all aja, run all. Nah, jadi dia di sini pakai data yang ada aja, yang eh, anomali dua tadi itu nggak pakai, jadi dia pakai data yang mayoritas saja. Jadi data mayoritas ada di sekitaran range 0 sampai 0,12. Lalu dia akan diproses lagi seperti data yang sebelumnya.
mendapatkan fitted line-nya itu seperti ini. Dengan error yang lebih kecil, yaitu 0,0097. Dan persamaannya menjadi 0,0003x plus min 0,28. Kayak gitu. Jadi inilah hasil data yang kita dapatkan nanti. Mungkin segitu dulu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.